Pak Sultan, selamat malam, dan kami ingin menanyakan kembali sama seperti tadi Pak Amin. Apa sih harapan Bapak kepada gubernur dan wakil gubernur yang nantinya terpilih dan ditetapkan oleh KPUD? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno untuk hasil penentu sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Yang kami sampaikan saat ini adalah statement atau untuk penyampaian program-program pemerintah, terutama termasuk kepemilikan rumah 0%, OC-OK-nya gitu, terus termasuk transportasi integritas dengan nilai rupiah yang memang sudah bisa berkumulatif dengan angkutan umum lainnya, termasuk kewirausahaan, lapangan usaha, dan hal lainnya. Tentunya kami sebagai warga Jakarta cukup mendukung program tersebut, akan tetapi hanya perlu untuk mensosialisasikan program tersebut biar bisa sampai ke masyarakat bawah tentunya. Dan kami berharap bahwa ini bisa menjadi penerus program sebelumnya berupa kemacetan di Jakarta, program banjir, dan hal lainnya. Baik, terima kasih Bapak. Benar sekali pemirsa, usai penggelaran Pilkada DKI Jakarta nantinya akan terpilih gubernur dan wakil gubernur yang baru untuk Jakarta, dan banyak sekali harapan dari warga Jakarta, dan semoga harapan tersebut dapat segera terwujud. Demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda Balkis. Jessica, terima kasih tadi Pak Amin ya, dan juga satu lagi tadi ya, saya ingin Pak Sultan ya, ingat Pak Bang Sandi. Nah Bang Sandi, yang garis bawah itu pemulihan ekonomi sama pemilikan rumah. Apa yang disampaikan soal pemulihan ekonomi dan rumah tadi? Pertama-tama kita punya program OKOC, sekarang karena udah selesai pilkada, OKOC-nya OKOC, supaya semua terakomodir. Kita ingin akan ada 44 pusat pertumbuhan di 44 kecamatan melalui pusat kewirausahaan. Nah ini yang sudah kita launching mulai bulan Desember 2016, dan per hari ini sudah menembus 12.000 peserta pelatihannya. Yang pertama kita sasar adalah pelatihannya dulu, setelah itu baru kita bangkitkan semangat mereka melalui pembangunan jejaring pemasaran. Setelah itu baru kita akan hadirkan solusi permodalannya. Nah dengan ini kita harapkan akan terbuka lapangan kerja dan ekonomi akan kembali menggeliat, karena kemarin ada stagnasi. Untuk harga bahan pokok yang sekarang memasuk lebaran, mereka pasti khawatir, Pak Amin dan Pak Sultan, apalagi ibu-ibunya nih, karena harga biasanya meningkat tajam pas lagi lebaran dan nggak turun lagi. Nah kami memiliki program, namun lebaran kali ini masih Pak Basuki dan Pak Jarod, dan programnya sebetulnya mengkhususkan pada mengamankan pasokan dan memastikan kita akan bukan hanya cukup tapi melebihi banjir pasokan, yang kita akan komunikasikan kepada spekulan-spekulan bahwa kalau dia melawan program pemerintah ini akan ada tindakan hukum yang sangat tegas. Dan terakhir menyederhanakan rantai distribusi dengan memperkenalkan aplikasi-aplikasi teknologi dan digital yang bisa menghadirkan harga yang lebih terjangkau buat warga Jakarta. Tentunya kata kunci tadi pertama, untuk memulai sebuah pemulihan ekonomi harus ada pelatihan dulu ya, agar tidak kaget begitu masuk atau terjun langsung masuk kemudian ke UMKM misalnya. Kita akan sambung lagi, tadi juga saya menarik. Persoalannya bukan DP 0%, bukan itu persoalannya. Persoalan utama begini Mbak Balkis, ada gap antara daya beli masyarakat pada umumnya dengan biaya produksi. Kan ini masalahnya. Nah, bagaimana gap ini dipersempit? Ya, pemerintah berperanlah di sini. Nah, production cost-nya yang dikurangi. Nah, kewenangannya Pemda apa? Satu, perizinan. Ya toh, biaya-biaya perizinan bisa dipangkas, ya kan, yang resmi dan tidak resmi. Yang kedua, dia mau subsidinya di mana? Subsidi bunga atau subsidi DP atau apa? Karena begini, DP 0% kan tidak ada masalah. 0 rupiah ya ini ya? Iya, 0%. Ini DP, kita bicara DP ya. DP 0%. Loh, kalau Anda cicil mobil atau apa, mau 3 tahun, 5 tahun, lah kan cicilannya yang bertambah. Kalau 0 rupiah sudah lama developer, 60 kali tanpa DP itu mah udah 10 tahun yang lalu. Jadi persoalannya bukan di DP 0%. Ya, kalau misalnya normal, market price tanpa ada subsidi, ya kalau 0% boleh, tapi cicilannya agak besar karena ada interest, ada faktor bunga. Nah, di mana peranan pemerintah? Seberapa besar pemerintah mau masuk di sini untuk gap ini sehingga purchasing power-nya bisa nyampe dengan. Tadi dikatakan Bang Sandi membantu pembiayaan itu yang ditangkap. Nah, justru itu membantu pembiayaannya nanti
di mananya atau berapa, apakah dia subsidi bunga seperti dulu kan ada Rusunami kan ada bebas PPN, subsidi daripada pajak-pajak itu kan signifikan 10% dari sekian, ya kan? Nah seperti itu, jadi ini bukan sesuatu yang aneh, cuma karena euforia mas 0% kayak sekarang kan gratis gitu loh. Apakah 0% DP 30 biasanya normally kan 30% DP, apakah ini 30% harga dikurangin atau tidak? Kan tidak, kalau kan DP tinggal cicilannya berapa. Nah skim ini kan masalah skim pembiayaan karena ada gap di sini. Nah bagaimana peran pemerintah? Ya salah satunya adalah memberikan subsidi, subsidinya berapa besar. Tetapi kalau secara hukum ini kan mesti ada payung hukumnya. Eksekusinya itu kan di mana? Di SKPD. Apakah nanti di struktur anggaran itu ada pemerintah menganggarkan sekian triliun untuk subsidi ini? Kalau tidak ya cuma ngomong doang. Karena eksekusinya kan di anggaran di struktur APBD. Nah, beliau-beliau ini nanti dilantik Oktober. Berarti jangan tutup janjinya di 2018 karena masih anggaran tahun ini kan. Eksekusinya 2018. Ya, pasti hanya bisa direalisasikan tahun 2019. Dan pada tahun 2019 itu sudah ada dulu peraturannya ya? Iya. Baru jalan begitu kan? Loh iya dong, kan begini. Anggaran yang kita lakukan sekarang adalah anggaran yang sudah disahkan sebelumnya kan. Nah, APBD perubahan itu kan di bulan September. Beliau dilantik Oktober. Ya berarti untuk di berikutnya kan masih anggaran masih pemerintahan atau gubernur yang sebelumnya kan. Nah, kembali ke 0%. Ini mah biasa. Tidak ada yang aneh di situ. Yang jadi masalah adalah yang kita pertanyakan seberapa besar pemerintah mau subsidi untuk perumahan ini. Kalau di Jakarta pastilah susun, tidak mungkin landed kan, tidak mungkin, pasti susun. Nah, susun ini banyak contoh di beberapa negara, di Singapura, Malaysia, Hong Kong, mereka kasih sampai 70 tahun dibiayain. Nah, bisa juga DP-nya di belakang, skim pembiayaan sistem balun juga ada banyak kok. Tetapi ini masalah daya beli. Nah, kalau kita lihat undang-undang, tugas pemerintah daerah itu sederhana. Pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini kan masalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, hulunya itu kan bukan DP 0%-nya. Daya belinya kita tingkatkan. Nah, dengan OC-OC itulah yang akan bersinergi dengan meningkatkan daya belinya. Loh, daya beli, you kasih 0% pun, lu kasih berapa persen tanpa bunga pun, nah kalau nggak ada duitnya itu dari mana? Baik, Mas Noel tambahan di situ, ada pemberdayaan. tambahan di situ soal daya beli tadi. Ya, ini terkait dengan yang disebut Mas Erwin ya. Ini kan sekarang dalam proses penyusunan musrembang, musyawarah rencana pembangunan DKI Jakarta untuk tahun 2018 ya. Saya juga ikut dalam beberapa rapat kebetulan. Nah, sekarang ini prosesnya SKPD sudah menyusun rencana APBD sebenarnya untuk tahun 2018. Nah, oleh itu kita berharap tim dari Mas Sandi dan Mas Sandi segera masuk untuk mempelajari apakah visi misi program terutama yang 23 tercermin di dalam musrembang tadi. Karena setelah musrembang nanti masuk ke dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun ke depan bahkan. Artinya kalau itu sudah ada kan punya kekuatan hukum. Kemudian diturunkan kepada RAPBD 2018. Nah, ini yang akan menjadi kunci karena ini akan diskusi dengan DPRD. Nah, kalau ini kita bisa kejar sampai dengan September sehingga pada waktu Oktober pergantian DPRD sudah tinggal masuk ngetok palu, maka kita bisa harapkan di 2018 beberapa program dari 23 program utamanya ini bisa masuk. Sudah dianggarkan kan, contoh umpamanya kalau kita bicara soal DP 0 rupiah, apakah program itu masuk di dalam program SKPD Dinas Perumahan dan Bangunan DKI? Kalau tidak ada, bisa dipastikan program tahun 2018 belum bisa diwujudkan. Kemudian program OKOC umpamanya, kalau dalam SKPD dia masuk ke dalam Dinas UMKM DKI. Nah, kalau ini belum masuk, berarti ada kesempatan 6 bulan ke depan untuk memasukkan program-program tadi ya. Belum terkait soal masalah banjir dan kemacetan. Jadi tadi dengan variasi 350 juta itu memang hanya untuk rumah susun ya, untuk landed nggak mungkin. Kita akan tanya jawaban dari Bang Sandi sesaat lagi, tetap bersama kami. Dipikirkan dari awal dan dikomunikasikan dengan baik. Juga dari Mas Yoga tentunya bagaimana bridging untuk memastikan program-program yang kita sudah janjikan dan didukung oleh masyarakat ini bisa mendapatkan perhatian sehingga dalam program penganggarannya itu sudah diberikan pos-posnya. Jadi ini komunikasi yang tentunya harus dibangun. Dan kemarin alhamdulillah
dari hasil pertemuan Pak Anies dan Pak Basuki sudah semangat rekonsiliasi sudah ada, dan meneruskan tradisinya Pak Foke, Pak Basuki juga membuka komunikasi untuk mengundang tim untuk saling duduk sama-sama, untuk membicarakan sehingga bisa memastikan ada beberapa kebijakan atau program yang memang harus dianggarkan itu sudah bisa terkomunikasikan dengan baik. Bang Sandi, tadi ada yang menarik dari Pak Erwin katakan, oke, kalau katakan mau ada DP 0 rupiah, tapi harus ada daya beli, ada OKOC di sana. Apakah nanti mau dipastikan siapapun yang, misalnya nih syaratnya, siapapun yang mau kemudian masuk ke program DP 0 rupiah ini, harus juga ada di program OKOC misalnya, agar kemudian itu kan selaras gitu, daya belinya? Ya, memang nggak semuanya orang bisa ditakdirkan menjadi pengusaha. Banyak yang karyawan, karyawati yang profesional, jomblo, kadang-kadang ya tentunya sebagai salah satu syarat dia untuk merasakan hidup di Jakarta yang bermartabat kan juga memiliki rumah sendiri. Betul. Nah, mereka ini tentunya harus melakukan sebuah kualifikasi supaya mereka bisa masuk prasyarat sebagai peserta nanti rumah dengan DP 0 rupiah. Karena syaratnya nanti sangat-sangat spesifik, di mana harus tinggal di Jakarta 5 tahun atau lebih, tidak punya rumah. Jadi ini bukan investasi, ini memang benar-benar untuk meningkatkan. Jadi untuk punya rumah saja dalam keadaan yang memang agak Dan ternyata mungkin sama Pak Erwin nih, kawan lama, ibu saya juga nih, bahwa rumah tapak juga ternyata ada di Jakarta. Memang tempatnya agak sedikit jauh di pinggir, tapi banyak yang merasakan bahwa saya nggak mau rumah hunian vertikal, rumah susun, saya maunya memilikinya di rumah tapak. Ya memang harus agak minggir sedikit, karena kita menghadirkan pembiayaan, ya rumah-rumah seperti itu juga bisa masuk sebagai persyaratan program rumah dengan DP 0 rupiah. Oke, terakhir saya ingin dengar dari sedikit ya, Pak Al dan Mas Nur secara singkat, harapan yang kemudian harus dipenuhi oleh Anies Sandi. Ya, pertama adalah keberpihakan yang jelas di dalam statement campaign-nya udah jelas. Keberpihakan OCOC. Tapi yang saya ada beberapa catatan ya. Pertama, masalah Jakarta ini kan selain masalah pengangguran masalah transportasi, ini masalah tata ruang. Karena tata ruang itu mempunyai multiple efek kepada yang lain. Tata ruang itu bisa menyelesaikan sebagian masalah transportasi, sebagian masalah tenaga kerja. Contoh misalnya, isu kenaikan UMR bukan itu isu utama. Tapi bagaimana kalau living cost-nya kita kurangin? Kalau dia tinggal di luar Jakarta, di Bodetabek, itu gaji 3 juta. Setengahnya itu transportasi. Bagaimana kita pikirkan tata ruang, tempat kerjanya di sini, ini rusunawanya di sini, sehingga dia jalan kaki. Jadi living cost-nya ini yang harus, kalau mau komprehensif, ya kan pesan yang penting. Jadi living cost-nya yang kita kurangi. Apa yang kita kurangi living cost banyak, ya kan? Ya seperti transport, 50% untuk transportasi. Betul. Mas Nono, pesan untuk Mas Andi, singkat. 3 ya. Yang pertama ini sebenarnya tahun 2017 ini adalah kesempatan untuk melakukan revisi RT RW DKI Jakarta. Karena di Perda berdasarkan tahun 2012 ini setiap 5 tahun kan dievaluasi. Nah, khusus untuk RDTR baru bisa tahun 2019. Nah, itu yang pertama yang harus segera dilakukan dalam konteks tata ruang tadi. Yang kedua, segera bumikan, sinkronkan visi misi yang ada dalam program ke dalam rencana pembangunan DKI yang sudah ada, RPJMD tadi terutama, kemudian RAPBD. Karena kalau tidak, bisa dipastikan tahun depan tidak bisa melakukan atau melaksanakan program-program yang sudah dijanjikan. Ini tentu akan menjadi catatan buat tim. Gitu. Baik, Mas Andi terakhir mungkin harapannya juga untuk warga Jakarta, karena kan tidak mungkin bekerja berdua saja ya. Mas Andi Sandi, apa yang ingin disampaikan? Ya, kami juga mengajak warga Jakarta, pertama-tama kita ingin berterima kasih pada warga Jakarta yang luar biasa sudah menghadirkan kebersamaan dan demokrasi yang sangat matang dan demokrasi yang cerdas. Kita ingin fokus untuk rekonsiliasi. Ada beberapa program-program yang saya mulai bicara sama Pak Anies, gimana kalau kita bikin olahraga bareng, futsal antara para pendukung, atau mungkin kopi darat untuk yang jomblo. Nah, ini mungkin bisa mendinginkan suasana. Itu fokus kita. Untuk pembicaraan mengenai hal-hal yang berat-berat kayak seperti tadi bisa terus dilakukan, tapi kami punya tugas yang sangat esensial ya. Ini yang selalu disampaikan kita, yuk
kita lupakan perbedaan masa lalu, mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Karena Jakarta seperti Pak Basuki bilang, rumah kita bersama. Baik, kalau itu quote bagus sekali ya. Kita mudah-mudahan semangatnya juga sama ya. Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, Jakarta ini harus bersama dan bersatu. Tidak boleh lagi ada kemudian perpecahan di antara satu sama lain. Terima kasih Bang Sandiaga Uno sudah bersama kami di Apa Kabar Semalam. Terima kasih juga Mas Nirwono Yoga dan juga Pak Erwin Kalo ya. Kita lihat ya bagaimana implementasinya nih. Sebentar lagi nih, meskipun 6 bulan tapi persiapan pasti jalan terus. Oke, terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Semalam. Pemirsa, Anda bisa saksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.